Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali ke sekolah walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi semoga kita selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 6 SDT Mandiri tentang surat Al-Kafirun. Sudah dibuka semuanya bukunya? Sudah ya? Baik, kalau sudah dilihat ya. Sebelum kita mulai belajar ya, mari sebagai seorang muslim, marilah kita berdoa sebelum belajar untuk mencari keberkahan dari apa yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Terima kasih, semoga dengan kita berdoa di kesempatan pagi hari ini, hati kita terbuka dan dengan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun untuk pembiasaan bertadarus Al-Quran. Bareng-bareng ya. Ya, tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Tadi sudah membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Sebelum kita bahas, ada yang nggak masuk hari ini? Banyak ya, tapi tetap mereka hadir di video call ya, di Google Meet ya. Jadi yang hadir di sini alhamdulillah bisa masuk ke dalam sekolah, tetapi yang masih di rumah tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di Google Meet ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak ingat surat Al-Kafirun itu dalam Al-Quran urutan yang keberapa? 109, pinter ya. Ada berapa jumlah surat bukan surat, ayat di dalam Al-Quran? 6. Ayatnya ada 6. Tetapi surat Al-Kafirun itu ya masuk ke dalam urutan berapa tadi? 109, memiliki ayat 6 ayat ya. Nah, ini adalah surat Al-Kafirun. Ini adalah urutan dari 114 ayat di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu secara keseluruhan ayatnya ada 114 surat. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya ada 6.666 ayat. Jadi dari 6.666
666 ayat itu punya Al-Kafirun hanya 6 ayat. Kalau suratnya jumlahnya ada 114. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ataupun PowerPoint yang Pak Roni siapkan ya. Nanti kita lihat di layar laptop. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa surat Al-Kafirun adalah surat yang menempati posisi ke-109 dari jumlah surat, yakni 114 surat di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan jumlah ayat Al-Quran secara keseluruhan yakni 6.666 ayat. Jadi jumlah suratnya ada 114 surat, sedangkan jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat. Nah, ayat dalam surat Al-Kafirun hanya memiliki 6 ayat. Nah, itu adalah bagian dari 6.666 ayat. Nah, sedangkan surat Al-Kafirun sendiri diturunkan di kota Mekah, sehingga surat ini disebut sebagai surat Makkiyah. Dan perlu diketahui oleh anak-anak bahwa golongan surat itu terbagi dua. Ada surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah, dan ada surat yang diturunkan di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Adapun yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kafirun, yakni dulu orang-orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan penyebaran agama Islam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mencoba berkompromi, mencoba mengajak Rasulullah SAW dengan sebuah tawaran, yakni pergantian dalam hal penyembahan. Artinya, pada suatu kurun waktu, orang-orang Muslim menyembah Tuhan orang-orang kafir Quraisy, yakni berhala ataupun patung. Kemudian di kurun waktu yang lain, orang-orang kafir Quraisy akan menyembah Tuhan dari orang Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inilah yang menyebabkan atau menjadi sebuah asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun sebagai bentuk penolakan dalam hal penyembahan, karena ini bertentangan dengan akidah Islam. Penjelasan surat Al-Kafirun secara detail dapat kita pahami dari isi dalam setiap suratnya. Adapun bunyi surat yang pertama yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Inti dari surat Al-Kafirun itu sendiri di ayat pertama yakni menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab sekaligus menolak ajakan dari kaum kafir Quraisy yang ingin mencampur adukan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bergantian dalam menyembah atau penyembahannya. Orang-orang kafir tersebut berharap akidah Rasulullah dan kaum muslimin dapat digoyangkan dengan tawaran tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak ajakan tersebut karena dapat menjadikan kemusyrikan apabila mengikuti ajakan orang-orang kafir Quraisy tersebut. La a'budu ma ta'budun. Arti dari surat Al-Kafirun ayat kedua yaitu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat ini jelas menolak tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun sesaat dan dengan tujuan apapun.
Karena memang tadi dijelaskan bahwa akhir dari penyembahan tersebut bisa menjadikan sebuah kemusyrikan untuk akidah orang Islam. Wala antum abiduna ma a'bud. Arti surat Al-Kafirun ayat ketiga yaitu dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Intinya adalah menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan juga orang-orang kafir Quraisy. Surat Al-Kafirun yang keempat bunyinya adalah wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat keempat ini menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Selain itu, tidak boleh pula ada kerjasama yang memadukan dua akidah yang berbeda, yaitu akidah dari orang-orang Muslim, yaitu menyembah kepada Allah, dan akidah dari orang-orang kafir Quraisy yang hanya mempercayai patung sebagai Tuhannya. Maka itu tidak diperbolehkan disatukan, karena apabila disatukan, tadi sudah dijelaskan di awal, akan menyebabkan kemusyrikan untuk orang-orang Muslim. Bunyi surat Al-Kafirun ayat yang kelima yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Intinya bahwa orang-orang kafir bukanlah penyembah Allah dan orang-orang Muslim bukanlah penyembah patung. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ayat ke-6 menjelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, ya, kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kepercayaan agamanya masing-masing. Ya, kalau kita percaya dengan akidah kita sebagai orang Islam, maka laksanakan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai dengan agama Islam, silakan dilanjutkan menyembah patung atau berhala, tetapi tidak boleh mencampur adukan akidah, ya. Tidak boleh mencampur adukan tata cara ibadah di dalam pelaksanaan dua kepercayaan. Jadi hanya satu akidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurut orang Islam, dan kalau orang kafir hanya menyembah patung. Itulah inti dari surat Al-Kafirun ayat ke-6. Dalam surat Al-Kafirun, terkait dengan hukum tajwid dalam membaca ayat tersebut, di sini ada yang namanya mad. Mad adalah bacaan panjang. Nah, mad yang terdapat dalam surat Al-Kafirun adalah mad jaiz munfasil, yang panjangnya antara 2 sampai 5 harokat. Contohnya dalam lafaz la a'budu. Kemudian wala antum. Kemudian ma a'bud. Nah, panjangnya adalah 2 sampai 5 harokat. Disebut majaiz munfasil karena pertemuan dua hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran untuk materi dengan tema indahnya hidup rukun terkait dengan surat Al-Kafirun. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, silahkan dibagi kelompok untuk laki-laki kelompok 1 dan untuk perempuan kelompok 2. Jadi ada dua kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti ya harus mendiskusikan materi tentang tata cara baca surat Al-Kafirun terkait dengan mad jaiz munfasil, ya. Karena di situ ya dalam bacaan surat Al-Kafirun didominasi bacanya oleh mad jaiz munfasil, ya. Silahkan dibikin kelompok, kemudian rapikan mejanya. Kalau sudah rapih, kita mulai untuk berdiskusi, ya.
Oke, silahkan. Selesai? Sudah. Oke, bagus ya. Sekarang dari kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu yang mau persentase? Kelompok 2, nggak apa-apa, perempuan ngasih contoh yang baik. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Oke, siapa namanya? Paras. Oke, Paras, nggak apa-apa, bisa berdiri tadi ya. Ya, presentasiin ayat yang sudah disepakati oleh kelompoknya. Ya. Silakan. Oke, sekarang Pak Arni tanya, kenapa di situ wala antum lahnya panjang? Maja ismul fasil. Berapa ketukan panjangnya? Bagus. Nah, di situ ada lafaz antum. Kenapa dibacanya dengung? Hah? Karena ada huruf impannya. Apa huruf impannya? Nun sukun menghadapi ta pinter. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya. Oke, sekarang giliran kelompok 1. Siapa yang mau pilih? Oke, ya. Miran. Oke, Miran, boleh. Ayo. Nah, berdiri dong pinter. Ayo, berdiri, tunjukkan. Aku juga bisa berdiri. Ya, oke, silakan. Ayat yang sudah disepakati. Oke, ya. Ayat berapa itu? Ayat keempat. Ayat keempat. Wala ana abidum ma abadtum wala ana. Laknya kenapa panjangnya sampai 5 harokat? Karena terdapat hukum Jaiz munfasil ya, yang dibacanya adalah 5 ketukan atau 5 harokat. Nah, di situ ada abidum ma. Padahal di situ tulisannya abidun ma. Kenapa dibacanya abidum ma? terdapat hukum itu Karena terdapat hukum idgham biduna. Bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah semua? Sudah selesai ya. Sekarang untuk melanjutkan tugas kalian ya, mengisi soal-soal pertanyaan yang nanti akan Koroni kirimkan ke WA masing-masing atau di grup kelasnya ya. Jadi supaya kelasnya bisa mengerjakan soal di rumah. Koroni sudah siapkan Google Form-nya, tinggal kalian nanti buka dan isi, nanti nilainya akan langsung muncul ya hasilnya. Bisa dipahami ya? bisa. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Koroni simpulkan inti dari surat Al-Kafirun itu sendiri ya, bahwa surat Al-Kafirun itu adalah bentuk toleransi antara umat beragama. Artinya, ketika kita punya teman non-muslim, ketika mereka sedang melakukan ibadah di gereja, di mana lagi? Di kelenteng ya, kita nggak usah ngeganggu. Begitupun ya, ketika kita sedang melaksanakan peringatan hari besar Islam ya, mereka juga tidak boleh mengganggu. Itu adalah bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi intinya adalah indahnya hidup rukun ya. Jadi tidak ada kecuali dalam hal akidah yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Yuk kamu Al, nanti hari apa itu yang di kelenteng menyembah patung di sana, jangan, karena saya orang muslim gitu ya. Jadi harus menegakkan akidah, tapi kalau dalam hal muamalah kita boleh berteman, kita boleh bersahabat. Ayo kita gotong royong bersih-bersih lingkungan sekolah, bareng-bareng boleh. Bersih-bersih jalan raya begitu, supaya tidak banyak sampah, boleh, walaupun kita dengan orang-orang non-muslim ya. Baik, itu adalah inti dari surat Al-Kafirun. Sebelum Pak Roni tutup, yakin tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Pak Roni pengen lihat semangatnya dengan waras mandirinya masih mat? Masih? Oke, kalau masih, ayo kita bareng-bareng ya. Oke, siap? Tepuk anak mandiri. Aku anak mandiri. Mari berangkat, rajin ibadah, semua tugas ku kerjakan dengan ikhlas dan ceritakan.
Bismillah.